babes. 8 seasons. Somewhere, someone's Scare me. Blink Twice tahun 2024 adalah film yang menawarkan kepada kita untuk mengetahui kebenaran di balik kemewahan kehidupan orang kaya. Segalanya berubah ketika seorang pelayan hotel yang mencoba mengubah nasibnya melalui jalan yang instan. Pelayan itu rela mengorbankan karirnya saat ini demi kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Awalnya semua berjalan mulus dengan bisa bersantai, makan mewah, karaoke, minum Homer, bahkan ikut kegiatan yang tak seharusnya dilakukan. Keresahan semakin menjadi saat tahu rekannya menghilang dan lupa ingatan, seolah tak menganggapnya ada. Kecurigaan tumbuh dan ia menyadari bahwa di balik kemewahan pulau ini tersembunyi rahasia kelam yang mengancam kewarasan dan hidupnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah ini berpusat pada Frida, seorang pelayan hotel mewah di pusat kota yang juga menjalani pekerjaan sampingan sebagai tukang nail art. Meski telah bekerja keras, penghasilannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sudah 3 tahun, Frida tak bisa berlibur karena harus berhemat. Untuk mengobati rindunya akan liburan, ia sering menghabiskan waktu menonton video di TikTok dan Instagram. Salah satu sosok yang menarik perhatiannya adalah Slater King, seorang miliarder yang hidupnya penuh pesta, narkoba, dan wanita. Segala bentuk kesenangan duniawi tampak mudah ia genggam. Sorry, I missed the bus. This is the King Tech Gala, the most important event of the year. Belakangan, Slater King mulai sadar dan menyesali masa lalunya setelah kasusnya viral. Ia mengaku telah membeli pulau terpencil demi memulihkan kondisi mental. Suatu hari, tersiar kabar bahwa Slater akan menyewa ruang di hotel tempat Frida bekerja untuk peluncuran perusahaan teknologinya. Frida pun girang, impian yang lama ia simpan terasa makin dekat. Seems like you really are a changed man. Yeah, I am. So, last Bersama sahabatnya, Jess, Frida nekat menyamar sebagai tamu hotel demi mendekati Slater King dan mencicipi hidup ala orang kaya. Meski beresiko, ambisi membuat mereka tak gentar. Banyaknya tamu mempermudah penyamaran, apalagi para staf tak mengenali mereka. Namun karena belum terbiasa memakai sepatu hak tinggi, Frida terpeleset dan menabrak seorang pelayan. Frida sontak jadi pusat perhatian. Ia panik, takut penyamarannya terbongkar dan berujung hukuman dari pihak hotel. Tapi keberuntungan berpihak, ia justru dibantu berdiri oleh Slater King sendiri. Frida tak menyanyiakan momen itu dan mulai mendekat ke lingkaran sosial Slater. Ia bahkan dikenalkan pada dokter pribadinya. Dengan nada bercanda, Frida berkata, "Blink twice if I'm in danger." Untungnya, sang dokter hanya tampak bingung, tak paham maksudnya. Frida pun lega, setidaknya untuk sementara ia masih aman. Why isn't I'm in danger? Well, maybe not. Let's not answer that one, right? Well, I'll let you get back to it. Setelah perkenalan singkat itu, Frida dan Chase dikenalkan pada rekan-rekan Slater lainnya. Sebagai hadiah, mereka diajak ke pulau pribadi Slater untuk menghadiri acara inti peluncuran perusahaannya. Namun ada satu syarat aneh, semua tamu harus menyerahkan ponsel dan alat elektronik. Slater berdalih itu demi ketenangan pikiran selama berada di sana. Karena terbawa suasana, Frida dan Jess setuju tanpa banyak pikir, tak sadar apa yang menanti mereka. Setelah penerbangan yang menyenangkan, Frida dan rombongan tiba di pulau pribadi Slater, tempat impiannya. Ia dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah, termasuk parfum Desideria yang diklaim mampu membuat harum 25 jam sehari. Saat menjelajahi pulau, Frida dikejutkan oleh sosok pembantu bernama Nenek Badas. Baru bertemu, Frida sudah merasa tak nyaman. Si nenek tertawa dan berbicara sendiri. Dan tato ular di tangannya makin membuat Frida curiga. Hey,
Making memories! Making memories! Belum sempat menikmati fasilitas, Frida dan yang lainnya sudah diberikan seragam putih bersih. Frida tidak keberatan, yang penting bisa menikmati liburan gratis. Berbagai makanan disajikan, mulai dari tempe orek, nasi padang, pecel lele, sate ayam, hingga makanan haram yang disukai orang non-muslim. Makan bersama sambil tertawa, suasana semakin hangat meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. And it tells you that the reason that your sitcom got canceled and your wife is sucking the neighbor's dick while you're Ketika Frida tanpa sengaja menumpahkan kuah sate, ia merasa bersalah, takut merusak acara. Namun Slater menenangkannya, menyuruhnya untuk tetap tenang. Saat acara inti dimulai, mereka diberi narkoboy dalam bentuk likuid. Awalnya ragu, Frida akhirnya mengikuti, khawatir akan merusak suasana. Setiap orang mendapat 3 tetes, dan tak lama mereka sudah melayang menikmati efeknya. Acara dilanjutkan dengan karaoke, membuat mereka berjoget tanpa memikirkan apapun. Setelah acara selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing. Di antara teman-temannya, Frida adalah yang paling kuat, tak mudah terjatuh hanya karena efek narkoboy. Namun ia merasa ada yang aneh, bajunya yang sebelumnya ternoda, kini tampak bersih, seolah ada yang menggantinya. Karena lelah dan mengantuk, Frida memilih untuk tidak memperdulikan itu, berpikir mungkin ia hanya lupa sempat berganti pakaian. Bluefin belly cut, best in the world. Whoa, Cody, I mean, this is sick. Keesokan harinya, kehidupan mereka berlanjut seperti rutinitas tak berujung. Berenang, makan, berpesta, minum homer, narkoboy, tidur, dan kesenangan dunia lainnya. Suatu hari, saat Slater lupa membawa kembali liquid elektriknya, Frida diam-diam mengambilnya dengan niat mengembalikannya keesokan hari. Namun dengan iseng, ia mencoba menghirupnya, merasakan kenikmatan candu yang begitu kuat. Tiba-tiba, Slater datang bersama dokter pribadinya, membuat Frida terkejut. Merasa malu, Frida berusaha bersikap santai dan menyapa sang dokter. Dokter itu pun terkejut, tak menyangka Frida masih mengingatnya. Frida tetap berusaha sok akrab, mengingatkan mereka pernah bertemu di pesta hotel. Ia juga mengungkit kejadian saat ia meminta dokter mengedipkan mata untuk menguji apakah ia dalam bahaya. Sang dokter hanya tertawa canggung, seolah mengerti maksudnya. Here. Okay. I think we should try it someplace else. Why don't we just light it on fire? Menjelang makan malam, Jess lagi-lagi kehilangan korek apinya yang dipinjamkan temannya untuk merokok. Untuk menghindari hal itu terulang, ia memutuskan memberi nama pada korek apinya. Namun tak lama setelah itu, terdengar teriakan dari Jess karena ia digigit ular kobra. Keadaan panik, tapi Slater tetap tenang dan memastikan bahwa gigitan itu tidak berbahaya. Berdasarkan data, ular itu telah disterilkan dari bisanya, sehingga Slater bisa menjamin keselamatan para tamunya. Keesokan harinya, Frida bangun dan mandi, lalu menyemprotkan parfum yang disediakan. Tanpa disengaja, ia melihat tas merah milik asisten pribadi Slater terjatuh. Frida pun berniat mengembalikannya, namun setibanya di tempat asal tas itu, ia dikejutkan oleh nenek Badas yang sedang minum homer di pintu belakang. Ketika ditanya, nenek itu hanya tertawa dan mengucapkan satu kalimat aneh, yakni Red Rabbit. Nenek itu kemudian menawarkan Frida untuk ikut minum homer yang dimaksud. Meskipun ngeri, karena homer itu terbuat dari bisa ular yang telah diproses, Frida akhirnya menyerah dan ikut meminumnya juga. Setelah beberapa hari menjalani rutinitas yang itu-itu saja, Frida mulai merasa ada yang aneh dalam dirinya. Kehidupan mewah yang ia jalani kini hanya berisi makan, pesta, dan tidur, membuatnya rindu pada kehidupan sebelumnya. Saat sedang maskeran bersama, Frida menyadari Jess sudah tidak ada sejak pagi tadi. Ketika ia bertanya pada rekan-rekannya, jawaban mereka mengejutkan. Mereka tidak mengenal siapa itu Jess. Karena panik, Frida bertanya pada asisten pribadi Slater,
namun jawabannya tetaplah sama. Meski ia menunjukkan bukti berupa korek api bertuliskan yes, mereka tetap tidak mengerti. Frida tak menyerah dan akhirnya menemui Sarah. Ia meyakinkan Sarah bahwa ada yang aneh dengan pulau ini dan memintanya bekerja sama untuk mengungkap rahasia di baliknya. Tanpa diduga, Sarah mengaku tak terlalu mengenal orang-orang di sini dan mengira Frida serta yang lainnya adalah teman dekat Slater. Sarah datang karena tergoda kenikmatan duniawi tanpa memikirkan apapun. Bahkan ia tak ingat hari ini, hari apa. Frida terkejut karena ternyata Sarah mengalami hal yang sama dengannya. I knew it was too good to be true. Of course they're fucking with our heads because... Menyadari bahwa rasa penasaran mereka tak akan terpecahkan tanpa tindakan, Frida dan Sarah sepakat untuk mencari solusi. Frida teringat percakapan dengan Slater yang pernah mengatakan tidak ada pengampunan, hanya ada pelupaan. Frida merasa ada kaitannya dengan apa yang terjadi. Ia segera mengajak Sarah ke tempat di mana ia menemukan tas merah. Berdasarkan ingatannya, tas itu berisi parfum yang digunakan semua orang. Mungkin parfum itulah yang menyebabkan semua orang melupakan ingatan mereka tanpa disadari. With perfume, I guess. And the guys will be like, what? We would never do that other white guy. Frida tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Slater sebagai pemilik perusahaan teknologi mungkin memiliki kekuatan untuk menciptakan apa saja demi memenuhi ambisinya. Ia teringat akan bisa ular yang diminum nenek. Menurut teori Frida, setelah minum Homer yang terbuat dari bisa ular, ia mulai merasa gelisah, seolah ada yang aneh dengan dirinya. Frida meminta Sarah untuk ikut meminum Homer racun ular, yakin bahwa itu bisa menjadi penawar bagi ingatan yang hilang. Meski ragu, Sarah akhirnya setuju, berharap bisa menemukan jawaban dari misteri ini. Frida menyadari bahwa untuk mengembalikan ingatan dan mengungkap kebenaran, mereka harus bersikap biasa saja dan membuat semua orang meminum Homer racun ular ini. Rencana berjalan lancar, bahkan asisten pribadi Slater ikut meminumnya tanpa tahu apa isinya karena rasanya dianggap sangatlah sensasional. Sambil menunggu efeknya, Frida berencana mencari ponsel mereka. Yakin masih ada benda elektronik yang disembunyikan dari mereka semua. Sebagai antisipasi, Frida meminta Sarah berteriak keras jika Slater kembali dari memancing. Tujuan Frida adalah ruangan pribadi Slater dan ia berhasil menemukan ponselnya yang disembunyikan. Namun masalah muncul, di tempat itu tidak ada sinyal sehingga meski mereka memiliki ponsel, tetap saja percuma. Alright, I'll see you in a minute. Wait! Masalah muncul ketika Slater kembali dan meski Sarah berteriak sekeras mungkin, Frida tak bisa mendengarnya karena jarak yang jauh. Terpaksa, Frida bersembunyi di meja kerja saat Slater datang bersama asisten pribadinya. Ketakutan, Frida gemetar, nyawanya berada di ujung tanduk dan di saat itu ingatannya kembali muncul. Stop moving, babe. Stop moving! We're doing this. Tepatnya saat malam setelah pesta, semua perempuan diikat dan dipaksa untuk diadu mekanik oleh para pria, termasuk Slater. Karena Jess yang sebelumnya terpapar bisa ular sebagai penawar racun, telah mengingat segalanya. Para pria harus segera menghabisinya. Jika informasi ini terbongkar, mereka akan dihukum, sesuatu yang sangat mereka hindari. Saat Slater lengah, Frida berhasil kabur dengan selamat. Dengan segera, ia menceritakan kejadian tadi dan ingatan yang tiba-tiba kembali kepada Sarah. Kini, mereka harus berpura-pura seolah tak ada yang terjadi sambil mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Meski begitu, perjuangan Frida dan Sarah semakin berat, terutama saat makan bersama para tamu. Frida hampir menangis mengenang kebejatan para pria sejak hari pertama.
Seluruh wanita hanya dijadikan pemuas nafsu tanpa peduli resiko. Liburan yang awalnya menyenangkan, kini berubah menjadi neraka penuh penderitaan. Menyadari Slater curiga, Frida dan Sarah nekat berjoget untuk mengalihkan perhatian para pria. Dan saat para pria lengah, reaksi obat penawar Homer racun ular mulai bekerja. Para wanita yang sadar langsung berontak, membuat pria terkejut dan hampir tak bisa membela diri akibat kebrutalan mereka. Frida dan Sarah, seperti wanita lainnya, berjuang membalaskan dendam atas perlakuan bejat yang mereka alami. Sementara itu, Slater dan beberapa temannya menangkap seorang wanita kribo yang mencoba melawan. Tanpa belas kasihan, mereka menginjak lehernya hingga wanita itu mengakhiri hidupnya dengan tragis. Saat melarikan diri, Frida tanpa sengaja menyenggol kotak berisi foto-foto korban sebelumnya. Ia terkejut menemukan fotonya sendiri dengan rambut panjang, yang berarti ini bukan kali pertama ia menjadi korban, melainkan kedua kalinya. Fakta itu membuat Frida semakin drop, tak menyangka terjatuh di lubang yang sama. I don't like this game anymore. Come here. Just go outside. Go get the girls. All right. Frida tak ingin menyerah, menemui asisten pribadi Slater untuk mengajak kerjasama keluar dari tempat itu, mengingat mereka berdua juga korban. Namun respon tak terduga dari wanita itu membuat Frida semakin shock. Ia mengaku meski jadi korban, ingin tetap setia pada Slater. Tanpa pilihan, asisten itu kini memburu Frida untuk diserahkan kepada Slater. Frida tak tinggal diam, menghindari serangan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan, menghabisi asisten pribadi itu. You child. Forgetting is a gift, hon. Kini, hanya Frida dan Sarah yang masih hidup, setelah wanita lainnya tewas dalam pemberontakan. Dengan senjata rampasan, mereka berencana menghabisi Slater King. Sarah bersembunyi di semak-semak, sementara Frida menjadi umpan untuk memancing Slater keluar. Momen yang ditunggu tiba, Sarah berhasil menembak pengawal musuh tepat sasaran. Namun Slater lolos dan Frida tertangkap sebagai gantinya. Don't open the door. Don't open the door. Okay. Perlawanan yang timpang membuat Slater dengan mudah menjatuhkan Frida ke tanah. Saat itu, Frida teringat kata-kata nenek yang menyebut Red Rabbit, sebuah peringatan bahwa ia akan menjadi korban lagi. Julukan itu merujuk pada nail art Frida saat masih berambut panjang, saat ia menjadi korban pertama. Ia sengaja dibuat lupa agar tak mengingat kejadian itu. Namun kini ia terjebak menjadi korban kedua kalinya. Slater menanggapi dengan remeh, menganggap Frida wanita yang mudah dibodohi. Welcome back. Slater mengakui bahwa ia terjebak dalam lingkaran setan, namun demi reputasinya, ia rela melakukan klarifikasi dan mengaku telah bertaubat. Dengan teknologi parfum canggih yang membuat korbannya lupa ingatan, Slater bisa melancarkan kejahatannya tanpa takut ketahuan. Ia memperdaya wanita dengan harta dan kesenangan duniawi, mengundang mereka ke pulau ini karena tahu bahwa setiap orang akan sulit menolak godaan semacam itu. Show you. I, Slater King, would like to formally apologize for my behavior. Suara tembakan dari Sarah menarik perhatian Slater yang segera mengecek keluar. Frida memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pecahan kaca dan membebaskan dirinya dari ikatan. Namun sebelum menyelamatkan Sarah yang ditahan Slater, Frida tanpa sengaja menggulirkan rokok elektrik milik Slater ke arahnya. Sebelum membunuh Sarah dengan pisau, Slater sempat menghirup rokok kesayangannya, merasa yakin telah menang. Namun Frida tersenyum sinis, tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. What the fuck happened to your face? What the fuck happened to your... Frida tersenyum puas melihat Slater terjatuh dan terluka akibat kebingungannya setelah menghirup rokok yang terkontaminasi dengan parfum buatan Slater sendiri.
Ketika api mulai menyebar, Sarah menyarankan Frida untuk meninggalkan Slater dan membiarkannya mati sebagai balasan atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Namun Frida memiliki rencana lain. There is no forgiveness. Alih-alih membiarkan mati, ia memilih untuk menyelamatkan Slater. Frida berencana untuk berlagak sebagai penyelamat, meraih simpati, dan akhirnya menikahi Slater. Dengan cara ini, ia bisa menguasai perusahaan milik Slater dan membalaskan dendamnya dengan cara yang lebih cerdas dan lebih kuat. I need a vacation. Same. Pada acara pertemuan perusahaan Slater, perubahan drastis pada Slater membuat dokter yang pernah mengunjunginya terkejut seketika. Slater yang dulunya percaya diri, kini tampak lebih pendiam dan tidak mengenali siapa dirinya lagi. Saat itu, Frida memperkenalkan diri sebagai Nyonya Frida King, istri Slater. Dengan posisi barunya, Frida akhirnya memiliki kekuasaan untuk membalaskan dendam pada Slater dan antek-anteknya, memastikan bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak akan terulang lagi. 1, 2, get down. Tamat, itulah akhir dari film Blink Twice tahun 2024. Film ini menyampaikan pesan kuat tentang bahaya kekuasaan yang disalahgunakan oleh pria kaya dan berpengaruh, serta bagaimana perempuan sering menjadi korban dalam sistem yang patriarkal. Film ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan status sosial dapat digunakan untuk menutupi tindakan keji, serta pentingnya kesadaran dan solidaritas di antara perempuan untuk melawan ketidakadilan tersebut. Secara keseluruhan, Blink Twice adalah film yang berani dan provokatif, dengan pesan sosial yang relevan khususnya isu kekerasan seksual dan ketimpangan gender yang semakin marak terjadi. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!